Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa membacakan buku At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi, yang ditulis oleh Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mati. Larangan menginginkan mati dan berdoa memintanya sebab bencana yang menimpa harta maupun tubuh. Muslim telah meriwayatkan dari Anas, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati sebab bencana yang menimpanya. Kalaupun terpaksa menginginkannya, maka ucapkanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup akan lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati akan lebih baik bagiku. Dan dari Anas pula dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali-kali jangan ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati, dan jangan berdoa memintanya sebelum ia datang kepadanya. Karena sesungguhnya jika seorang dari kamu sekalian mati, berarti terputuslah amalnya. Padahal sungguh bertambahnya umur seorang mukmin hanyalah menambahkan kebaikan baginya. Adapun menurut riwayat dari Al-Bukhari, sekali-kali janganlah ada seorang pun dari kamu sekalian yang menginginkan mati. Jika orang baik, barangkali dia akan bertambah kebaikannya, dan jika dia orang jahat, barangkali dia akan memohon ridha Allah atau taubat. Sedangkan Al-Bazar dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu sekalian menginginkan mati, karena kedahsyatan di awal kematian amatlah berat, dan sungguh bahagia jika seorang hamba diberi panjang umur, lalu Allah mengaruniakan taubat kepadanya. Hakikat mati. Menurut para ulama, kematian bukan sekedar keadaan atau kebinasaan belaka, tapi sebenarnya mati adalah terputusnya hubungan ruh dengan tubuh, terhalangnya hubungan antara keduanya, dan bergantinya keadaan dari satu alam ke alam lain. Mati termasuk musibah terbesar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan nama musibah. Perhatikan firman Allah, lalu kamu ditimpa musibah kematian. Al-Maidah ayat 106. Dengan demikian, mati memang musibah terbesar dan bencana paling dahsyat. Sungguh pun demikian, para ulama kita mengatakan bahwa ada musibah yang lebih besar daripada mati, yaitu lalai terhadap mati, tidak peduli dan jarang memikirkannya, serta tidak beramal baik sebagai persiapan untuk menghadapi kedatangannya, padahal mati itu sendiri merupakan pelajaran bagi orang yang mau mengerti, sekaligus pemikiran bagi orang yang mau berpikir. Dan sebuah kabar yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, andaikan binatang ternak mengerti pelajaran dari kematian sebagaimana yang kamu ketahui, niscaya tidak akan ada seekor binatang gemuk pun yang bisa kamu makan. Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang badui berjalan mengendarai ontanya, tiba-tiba onta itu jatuh tersungkur lalu mati. Maka badui itu turun, mengitari kendaraannya dan bertanya-tanya, kenapa kamu tidak mau berdiri? Kenapa tidak mau bangkit? Anggota tubuhmu masih lengkap dan seluruh alat indramu masih utuh. Tapi mengapa? Apa yang membuatmu begini? Apa yang menjadikanmu bisa berdiri dan apa yang membuatmu sekarang tersungkur? Dan apa yang telah mencegahmu untuk bergerak? Akhirnya onta yang sudah tidak bernyawa itu pun ditinggalkannya. Dia pulang sambil tetap terheran-heran memikirkan kejadian itu. Benar, orang-orang pun menyenandungkan syair tentang seorang tokoh pemberani yang tiba-tiba mati. Sebelum kematiannya tiba, pertanda telah datang mengabarinya. Ia jatuh terkapar, terhenyak pada tangan dan mulutnya. Dia enyahkan baju besi dan tombaknya,
lalu bentangkan jasadnya, terlentang dada tertengada, bagai kayu besar terbelah dua. Oh kasihan, penunggang kuda kesatria, ada apa denganmu? Kekuatanmu sirna dan tak berbicara. Ini dua tangannya, ini semua raganya, tak satu pun terluka, tidak tercerai juga. Oh betapa sedih dan tiada kata jika Allah menjatuhkan kadarnya, musibah besar menghampiri Anda. Tak kala tidak mengagungkannya, kematian adalah berita nyata. Kita di sini menjadi saksi betapa dahsyat ketika terjadi, namun ingin selalu ingkari. At-Tirmizi Al-Hakim Abu Abdillah meriwayatkan dalam Nawadir Al-Usul, telah bercerita kepada kami Utaibah bin Said dan Al-Khatib bin Salim dari Abdul Aziz Al-Majisyun dari Muhammad bin Al-Munkadir. Dia berkata, salah seorang anak dari Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia, maka beliau berkata, wahai Hawa, anakmu telah mati. Apa itu mati? Tanya Hawa. Adam menjawab, tidak ada makan, tidak minum, tidak berdiri, tidak duduk. Maka Hawa pun menangis keras. Akhirnya Nabi Adam berkata, hindari dirimu dan anak-anak perempuanmu dari tangis keras. Aku dan anak-anak laki-laki tidak bertanggung jawab atas hal itu. Penjelasan singkat tentang istitab. Pada pembahasan lalu terdapat kutipan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, "Fala Allahu an yasta'tiba." Barangkali dia akan meminta ridho. Memang artinya istitab dari talab al-utbah, yakni meminta keridaan. Tetapi keridaan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bertaubat dan menarik diri dari melakukan dosa. Kata Al-Jauhari, ista'taba artinya talabaan yu'taba, di mana diminta diridhoi. Jika kamu berkata ista'tabtuhu fa'attabani, itu artinya aku telah meminta ridhonya, maka dia pun membuat aku senang. Di dalam Al-Quran pun ada pernyataan mengenai orang-orang kafir. Dan jika mereka meminta ridho, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diridhoi. Surat Fussilat ayat 24. Benarkah ada orang yang ingin mati? Adapun mengenai siapakah yang menginginkan mati, maka ada riwayat dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi bahwa dia berkata, tidak ada yang menginginkan mati kecuali 3 kelompok. Orang yang tidak menyadari tentang hal-hal yang bakal terjadi setelah mati, atau orang yang lari dari takdir-takdir Allah yang telah ditetapkan padanya, atau orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat lain mengatakan bahwa ketika malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman untuk mencabut nyawanya, beliau berkata, hai malaikat maut, pernahkah kamu melihat seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Atas pertanyaan itu malaikat maut bergegas menemui Tuhannya, dan Tuhan pun berfirman kepadanya, katakan kepadanya, pernahkah kamu melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Malaikat maut itu pun kembali menemui Nabi Ibrahim, dan kali ini beliau berkata, cabutlah nyawaku sekarang juga. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak seorang pun yang beriman kecuali dia meyakini bahwa mati adalah lebih baik baginya. Barang siapa tidak percaya kepada ucapanku, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ali Imran ayat 198. Dan firman-Nya pula, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ali Imran ayat 178. Begitu pula Hayyan bin Aswad berkata, mati adalah jembatan yang mengantarkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Kapan boleh menginginkan mati dan berdoa memintanya? Kenapa ingin mati?
Menginginkan mati dan berdoa supaya mati dibolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Yusuf ayat 101. Firman Allah pula menceritakan perkataan Maryam alaihissalam, "Aduhai, alangkah baiknya andaikan aku mati sebelum ini dan andaikan aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan." Maryam ayat 23. Dan diriwayatkan dari Malik, dari Abu Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak terjadi sebelum ada seorang melewati kuburan orang lain sehingga dia berkata, alangkah baiknya andaikan aku menempati tempat dia." Kesimpulan, boleh tidaknya menginginkan mati. Perlu saya tegaskan di sini bahwa tidak ada kontradiksi antara keterangan yang terakhir, boleh menginginkan mati, dengan keterangan sebelumnya, larangan atasnya, dan dengan penjelasan berikut. Mengenai perkataan Nabi Yusuf tersebut tadi, Qatadah berkata, tidak ada seorang pun nabi atau lainnya yang menyatakan keinginannya untuk mati selain Nabi Yusuf alaihissalam. Itu pun terjadi justru ketika segala nikmat Allah dan seluruh kekuatan semakin melimpah kepadanya, maka beliau merindukan bertemu dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diungkapkan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi." Yusuf ayat 101. Jadi alasan ingin mati di sini adalah karena rindu bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sebenarnya tidak menginginkan mati, tetapi menginginkan agar dimatikan dalam keadaan Islam, dalam artian, jika datang ajalku nanti, maka matikanlah aku sebagai seorang muslim. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh para ahli takwil dalam menjelaskan ayat tersebut. Allahu a'lam. Adapun Maryam alaihissalam, dia memang pernah mengatakan ingin mati dengan dua alasan. Yang pertama, dia takut disangka buruk dalam agama dan dicela sehingga khawatir terjadinya fitnah besar menguncang imannya. Kedua, agar orang-orang sekitar tidak terjerumus ke dalam berita bohong dan tuduhan palsu berbuat zina dari Maryam, yang semua itu akan membinasakan mereka. Wallahu a'lam. Sementara itu Allah telah berfirman tentang orang yang melakukan tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan siapapun dari mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. An-Nur ayat 11. Dan firman-Nya pula, dan kamu menganggap sesuatu yang ringan saja padahal itu di sisi Allah adalah besar. Surat An-Nur ayat 15. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hakikat Maryam. Apakah dia seorang siddiqah, benar-benar jujur dalam beriman berdasarkan firman Allah, dan ibunya Isa adalah seorang yang siddiqah. Al-Maidah ayat 75. Ataupun dia seorang nabi wanita berdasarkan firman Allah, lalu kami mengutus roh malaikat kami kepadanya. Maryam surah ayat 17. Dan firman-Nya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Surah Ali Imran ayat 42. Oleh karena itu, mengada-ngada kedustaan dan menuduh Maryam secara palsu adalah lebih besar dan lebih berat dosanya dan benar-benar merupakan kebinasaan. Berdasarkan uraian tentang dua macam takwil di atas, maka bisa disimpulkan bahwa menginginkan mati bagi Maryam dalam kondisi seperti ini adalah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis Abu Hurairah tentang menginginkan mati bagi orang yang melewati kubur dalam pembahasan sebelumnya adalah merupakan berita bahwa itu terjadi lantaran dahsyatnya bencana yang menimpa masyarakat dan kerusakan yang menimpa agama, sementara dia sendiri tidak berdaya menghadapinya dan khawatir agama dia sendiri akan berganti. Jadi bukan karena bencana yang menimpa tubuhnya atau lainnya,
seperti hilangnya harta, yang semua itu bisa mengurangi dosa-dosanya. Pemahaman seperti ini dapat dijelaskan lagi dalam riwayat-riwayat lain, diantaranya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar mampu melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan segala kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Dan jika engkau menghendaki, menurut riwayat lain, engkau mengedarkan bencana di tengah manusia, maka cabutlah nyawaku kepadamu dalam keadaan tak terkena bencana. Hadis riwayat Malik. Dan hal serupa juga pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar dalam doanya. Ya Allah, kekuatanku benar-benar sudah lemah, usiaku sudah tua, sedang rakyatku sudah tersebar kemana-mana. Maka cabutlah nyawaku dalam keadaan tak menyia-nyiakan apapun ataupun melalaikan kewajiban. Tidak lebih dari sebulan sejak doa itu dipanjatkan, maka Umar pun meninggal dunia. Semoga Allah senantiasa merahmatinya. Diriwayatkan oleh Malik juga. Abu Umar bin Abdul Bar dalam At-Tamhid wa Al-Istiqar menyebutkan cerita Zadan Abu Umar dari Alim Al-Kindi. Dia berkata bahwa saya pernah duduk bersama Abul Abbas Al-Ghifari di atas loteng. Maka terlihat olehnya orang-orang yang menderita dan mati karena suatu wabah. Tiba-tiba dia berkata, "Hai wabah, ambillah aku padamu." Dia katakan itu 3 kali. Kemudian Alim bertanya, "Kenapa kamu berkata seperti itu? Bukankah Rasulullah telah bersabda, jangan sekali-kali seorang dari kamu sekalian menginginkan mati, karena ketika itu terputuslah amal dan tidak dikembalikan lagi umurnya untuk meminta keridaan atau tobat." Maka jawab Abul Abbas, "Aku pun mendengar sabda Rasulullah, segeralah meminta mati jika telah terjadi 6 perkara. Orang-orang bodoh jadi pemimpin, banyaknya tanda-tanda kiamat, hukum dijual belikan, pembunuhan dianggap remeh, silaturahmi diputuskan, dan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Mereka menyuruh seorang tampil menyanyikan Al-Quran padahal ia paling sedikit mengetahui agamanya." Keterangan lebih lanjut mengenai hal itu diuraikan pada bab terjadinya huru-hara, insyaallah ta'ala. Mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan," maksudnya mati. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Al-Hafiz Abu Nuaim telah mentakhrij dengan isnad dari Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, bersabda Rasulullah, "Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang memutus segala kelezatan itu?" Beliau menjawab, "Mati." Menurut riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Saya pernah duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar. Dia mengucapkan salam kepada Nabi lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Orang yang paling baik akhlaknya.' Orang itu bertanya lagi, 'Orang muslim manakah yang paling cerdik?' Beliau menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdik.' Hadis ini diriwayatkan pula oleh Malik pada bab huru-hara, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Dan menurut riwayat At-Tirmizi dari Sayyid bin Aus, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tolol adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya tapi menginginkan ampunan Allah." Dan diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Sering-seringlah kamu mengingat mati, karena mengingat mati itu membersihkan dosa-dosa dan membuat zuhud terhadap dunia." Rasulullah juga bersabda, "Cukuplah maut itu menjadi penasihat dan cukuplah maut itu menjadi pemisah."
Rasulullah pernah ditanya, adakah seorang yang dihimpun bersama para syuhada? Beliau menjawab, ya, orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. As-Sadi berpendapat tentang firman Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang baik amalnya. Surah Al-Mulk ayat 2, bahwa maksudnya orang yang paling banyak mengingat mati, paling baik persiapannya dan paling takut dan berhati-hati untuk menghadapinya. Mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Tadi telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus kelezatan. Menurut para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka, bahwa ini adalah ungkapan yang padat, ringkas, memuat segala macam peringatan dan merupakan nasihat yang sangat ampuh, karena orang yang mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan menyudahi segala kelezatan yang sedang dia nikmati dan tidak lagi menginginkannya di masa mendatang, serta membuatnya zuhud terhadap kelezatan apapun yang pernah diidam-idamkannya. Tetapi jiwa yang beku dan hati yang lalai tampak masih memerlukan nasihat panjang lebar dari kata-kata menarik. Kalau tidak, maka sabda Nabi di atas ditambah firman Allah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surah Ali Imran ayat 185 dan Al-Ankabut ayat 57. Niscaya sudah cukup bagi siapapun yang mendengarkannya dan memikirkannya. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab seringkali menyenandungkan bait-bait yang mengambil hikmah dari syair berikut. Segala apa yang kau temui, tak satu tetap cerah berseri. Hanya Allah kekal abadi, harta dan anak musnah pasti. Suatu hari gudang-gudang Hurmus juga tak pernah berguna untuk semua. Bahkan Ad dulu kala berusaha untuk kekal tiada bisa. Tidak juga Sulaiman nabi dan raja, meski angin dituruti perintahnya, bahkan manusia dan jin terperdaya tunduk bersimpuh di hadapannya. Adakah jua raja-raja yang karena kejayaannya para delegasi datang menghormatinya dari segala penjuru dunia? Justru di sanalah sebuah telaga yang bekal didatangi tanpa dusta. Suatu hari kita pun tiba sebagaimana mereka pula. Hikmah mengingat mati. Setelah mengerti benar apa yang telah kami paparkan tadi, maka ketahuilah bahwa mengingat mati itu mendatangkan hikmah yang banyak. Hal itu menimbulkan rasa gelisah atas negeri yang fana ini, lalu mengarah kepada negeri yang abadi pada setiap detiknya. Selain itu, bahwa manusia itu tidak terlepas dari dua keadaan, sempit atau lapang, nikmat atau bencana. Jika dia dalam keadaan sempit dan sedang mendapat bencana, maka dengan mengingat mati menjadikannya terasa ringan menghadapinya. Karena tahu bahwa hal itu tidak akan kekal dan bahwa mati lebih berat daripada semua itu. Atau jika dia dalam keadaan nikmat dan sedang mendapatkan kelapangan, maka mengingat mati itu akan mencegahnya dari kesombongan atau terperdayaan terhadapnya. Karena ingat bahwa semua itu bisa terputus darinya. Betapa indah untayan penyair yang mengatakan, ingatlah mati, pemutus kelezatan, dan bersiaplah, tiada kamu berdaya, kapan saja dia pasti tiba. Semua orang sependapat bahwa kematian tidak mengenal usia, waktu, maupun penyakit tertentu. Hal itu agar siapapun selalu waspada dan bersiap-siap menghadapi kapan saja dan bagaimanapun juga. Untuk itu ada seorang saleh selalu menyeru di malam hari di atas pagar sebuah kota, ayo berangkat, ayo berangkat. Setelah dia meninggal, wali kota daerah itu merasa kehilangan suaranya. Maka dia menanyakan, kemana perginya? Seorang yang menjawab, kemana perginya? Seorang menjawab, dia telah meninggal. Maka berkatalah wali kota itu, maka keberangkatan pun menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap siaga. Itulah kesiapan penuh, tertata, tidak lalai akan cita. Yazid Ar-Raski pernah berkata kepada dirinya sendiri,
Celaka kau wahai Yazid, siapakah yang akan membayar hutang salatmu setelah kau mati? Siapakah yang akan membayar hutang puasamu setelah kau mati? Siapa yang akan meminta untukmu keridaan Tuhanmu setelah kau mati? Kemudian katanya pula, hai manusia, tidakkah kalian berteriak dan menangisi dirimu pada sisa hidupmu? Barang siapa dikejar oleh kematian dan kubur bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya dan cacing-cacing menjadi teman akrabnya. Bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar itu? Kemudian dia pun menangis sampai jatuh pingsan. Dan At-Taimi juga berkata, ada dua hal yang memutus kelezatan dunia dariku, mengingat mati dan mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para ulama. Mereka saling mengingatkan mati, kiamat dan akhirat. Lalu mereka menangis seakan-akan jenazah hadir di hadapan mereka. Abu Nuaim berkata, apabila At-Tawri ingin ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar. Dan jika ditanya tentang sesuatu, maka jawabnya entahlah, entahlah. Asbad berkata, pernah ada seorang yang disebut-sebut namanya di sisi Nabi SAW dan memujinya, maka Nabi bertanya, bagaimana cara dia mengingat mati? Tidak ada satupun menjawab. Beliau bersabda, dia tidak seperti yang kalian katakan. Ad-Daqqaq berkata, barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan: segera bertobat, kepuasan hati, dan semangat beribadah. Dan barang siapa melupakan mati, dia diberi 3 macam balasan: menunda tobat, tidak rela menerima rezeki yang cukup, dan malas beribadah. Wahai orang yang terperdaya dan melupakan kematian dan sakratul maut yang sulit dan pahit diregup, pikirkan tentang kematian, sebuah janji yang pasti ditepati, sebuah hakim yang sangat adil. Begitu lebar menganga hati yang dilukai maut, dan begitu kering air mata yang dikurasnya. Dia pisahkan orang-orang yang berhimpun, dia putuskan segala kelezatan, dia patahkan terbujur segala angan-angan. Maka tidakkah kamu berpikir, wahai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana harus berpindah? Ingatlah saat kamu nanti harus dipindahkan dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit, dan teman-teman serta sahabat-sahabatmu tak sudi lagi menemanimu. Juga saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu, sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, dimasukkan ke dalam kain pembungkus. Lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Hai pengumpul harta, hai yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa, demi Allah kamu saat itu tidak punya harta apapun kecuali kain kafan. Bahkan demi Allah kain kafan yang secarik itu pun sebentar kemudian hancur dan musnah. Tubuhmu akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkan kamu dari bencana yang mengerikan itu? Tidak, bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memujimu. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa-dosa kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasanmu. Tidak ingatkah kamu firman Allah Subhanahu wa taala? Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Surah Al-Qasas ayat 77. Sungguh benar orang yang berkata ketika menafsirkan firman itu, carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, yaitu surga. Karena sudah wajib bagi orang mukmin mengelola dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat, bukan untuk hal-hal yang akhirnya hanya akan menjadi tanah dan air, atau untuk bermegah-megahan dan berbuat aniaya. Jadi seolah-olah mereka berkata, jangan lupa kamu akan meninggalkan semua hartamu, kecuali yang menjadi jatahmu saja, yaitu kain kafan. Senada dengan itu seorang penyair berkata,
Jatahmu dari yang dikumpulkan semua sepanjang hidupmu di dunia ini hanyalah 2 cari kain sederhana pembungkus tubuh dan daun bidara. Penyair lain pun mengungkapkan pula, sifat qanaah sajalah, jangan kau inginkan gantinya padahal terdapat kenikmatan padanya ketentraman badan. Lihatlah pemilik segala harta. Dia pergi meninggalkan dunia, tak ada yang dibawa selain kapas dan pembungkus jasadnya. Si cerdik dan si tolol. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya. Kata dana pada hadis ini bisa berarti menghitung, dan ada pula yang mengatakan menaklukkan. Abu Ubaid berkata, dana nafsahu artinya menaklukkan dirinya dan memperbudaknya. Jika orang berkata dintuhu adinuhu artinya aku menaklukkannya. Jadi hadis di atas bahwa orang yang cerdik adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah kepada Allah sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga artinya bahwa orang itu menghitung-hitung dirinya, apa saja yang telah dia lalaikan dalam usianya, dan bersiap-siap untuk menghadapi kesudahan hidupnya dengan cara beramal soleh dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, serta berzikir dan mematuhi Allah dalam segala perilakunya. Inilah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari berpulang atau yaumul amma'ad. Adapun orang yang tolol adalah lawan yang cerdik. Orang yang cerdik disebut al-qayyis dan orang yang tolol disebut al-ajiz, yakni orang yang lalai dalam mengurus segala urusan, kendati pun lalai dalam mematuhi Tuhannya, bahkan memperturutkan syahwat-syahwat nafsunya. Namun dalam kondisi seperti itu dia mengharap Allah tetap mengampuninya. Inilah yang disebut terperdaya, karena sesungguhnya Allah telah memberi perintah dan larangan sebagai 2 hal yang harus dipatuhi sekaligus. Al-Hasan Al-Basri mengemukakan, sesungguhnya ada satu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka sampai mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapan itu dusta, sebab seandainya memang berbaik sangka, tentu dia melakukan amal yang baik. Dan selanjutnya Al-Hasan membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu adalah prasangkaanmu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Fusilat ayat 23. Said bin Jabir menjelaskan, yang disebut terperdaya dengan Allah maksudnya bahwa seorang terus-menerus melakukan maksiat tapi mengharap ampunan dari Allah. Mengenai hal ini, Baqiyah bin Al-Walid bercerita, Abu Umair Al-Suhuri pernah menulis kepada seorang saudaranya, amma ba'du, sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan dunia dengan berharap usiamu panjang dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberimu segala cita-cita dengan perbuatanmu yang buruk. Sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang dingin. Wassalam. Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini terdapat pada bab kubur sebagai tempat persinggahan pertama di akhirat insya Allah ta'ala.